Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku. Gimana kabar hari ini? Semoga pada sehat walafiat. Baik sedulurku, di video kali ini saya coba mereaksi sebuah video dari Wong Cilik kembali, karena saya tertarik dengan sebuah judul dari video ini. Judulnya "Jangan Sia-siakan Masa Muda". Oke, sedulurku, langsung saja. Semoga dari video ini kita dapat pembelajaran yang lebih baik lagi. Check it out. Jangan berusaha menjadi sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi berusahalah untuk menjadi lebih baik hari demi hari, waktu demi waktu. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang baik hati, serta yang selalu memberi dukungan dan semangatnya kepada Pak Bro. Jadi saya benar-benar merasa senang dan merasa bahagia karena semangat dan dukungannya selalu, tidak lupa para saudara-saudaraku selalu memberikan kepada Pak Bro. Ya, sebelumnya saya bicara yang lain, jadi lebih dulu saya bicara mengenai bagaimana sebenarnya seandainya saya harus beli kamera, itu judulnya. Sebab begini saudara-saudaraku, jadi mengenai beli kamera, terus terang saya itu belum ada modal, itu terus terang aja. Jadi mengenai absensinya itu kira-kira belum cukup untuk beli kamera itu. Jadi ya saya mohon untuk menerima ala kadarnya dulu, sebab saya sendiri juga untuk beli kamera memang terus terang belum ada. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangatnya serta perhatiannya juga. Saya Tetap semangat Pak Bro. Untuk, kalau menurut saya sih, untuk kamera itu bisa ya. Cepat atau lambat Pak Bro juga akan membeli atau mengganti kamera yang baru. Tetapi intinya di sini Pak Bro tetap semangat untuk membuat video motivasi, dan teman-teman viewer Pak Bro pastinya akan mendukung Pak Bro. Tetap semangat Pak Bro. Cepat atau lambat Pak Bro pasti akan mengganti kamera Bapak. akan memberikan sedikit saran pada kaum, terutama kaum muda-mudi yang mungkin selalu semangat dalam bekerja, semangat dalam ibadah, semangatnya apa aja yang penting semangat. Tapi saya mohon juga, Pak Pemohon ini, bagi khususnya para muda-mudi yang sudah waktunya untuk berkeluarga, maaf nih ya, jadi janganlah lupa keasikan-keasikan yang kira-kira melupakan ke situ. Ya, Pak Bro mohon untuk dikurangi, sebab apa? Janganlah karena asik sehingga bisa lalai, bisa ketiduran di dalam menuju ke situ. Sebab apa? Waktu kelihatan lama, tapi karena terlalu asik sehingga kita akan lupa, sehingga nggak tahu-tahu, waduh, aku udah mau sekian. Setuju Pak Bro. Saya menyikapinya begini, ketika kita memang sudah merasa mampu, punya pekerjaan tetap,
ya bisa bertanggung jawab. Saya rasa untuk melaksanakan sunat Rasul itu segera dilaksanakan, karena kalaupun pacaran nantinya efeknya akan berbahaya juga gitu. Karena ketika duduk berdua pasti ada yang ketiga, setan. Saya setuju saran Pak Bro terhadap teman-teman yang usia muda sekarang. Belum punya pasangan atau jodoh, bagaimana kira-kira? Kan akan menyesal. Tapi apabila mulai semangat mulai dari sekarang untuk menuju ke situ, itu lebih bagus. Sebab apa? Nanti pada saat-saat yang sudah akan ditentukan oleh saudara-saudara pelaku, jadi tidak akan menyesal sebelum nyampe pada penyesalan terjadi. Jadi ingat saudara-saudaraku yang berhati, ini khusus loh ya, khusus bagi yang udah waktunya. Janganlah menanti atau melalai atau asik di dalam apa yang lagi disenangi misalnya. Itu akan melupakan segalanya yang lagi disenangi. Tapi nggak tahu-tahunya nanti udah nyampe pada waktunya, sudah melebihi batas umur, akan datang atau akan merasa bahwa aduh saya udah umur sekian. Ini maaf loh ya, maaf. Sebabnya apa? Ini apabila bukan berarti saya memutuskan. Setuju Pak Bro, kita nggak tahu umur. Yang tahu umur kita hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dibilang kita nanti akan berumah tangga di usia di atas 30 atau ya katakan di atas 35 atau kelamaan ya, kita lihat aja anak kita nanti lahir kita umur berapa, kemudian pendidikannya gimana. Ya kalau kita mampu untuk masih bekerja gitu ya. Kalau sudah tidak mampu lagi, saya setuju dengan apa yang Pak Bro sampaikan. Semoga generasi muda yang saat ini menyaksikan video Pak Bro, video Wong Cilik ini ya, bisa termotivasi karena saran Pak Bro cukup bagus. Nah nanti dalam 1 tahun, iya kalau ada langsung ada atau mengandung istrinya. Kalau tidak kan namanya kita itu nggak bisa memastikan atau menentukan cepat atau lambatnya di dalam kandungan jodoh yang dilakukan itu. Jadi misalnya umur 30 tahun kita menikah, nanti kalau umur 50 berarti kita udah punya anak umur 20 tahun. Gitu. Jadi kita udah 50 tahun, anak baru 20 tahun. Nah, nanti apabila lebih dari 30 tahun atau 35 tahun misalnya, nah kita umur 50 tahun, anak baru 15 tahun. Itu loh saudara-saudaraku. Benar Pak Bro, ya setuju. Karena kita berumah tangga, kita punya anak, bukan sekedar memberi kebutuhan si anak saja, tapi kita juga harus memikirkan pendidikan si anak. Karena kalau di usia 50 tahun, itu kalau dia pekerja, berarti sudah menjelang pensiun. Sementara anak harus kuliah gitu. Kalaupun di usia 20 tahun, kuliahnya baru tingkat berapa gitu ya. Saya setuju. Salah satu motivasi dari Pak Bro yang cukup bagus. Jadi Pak Bro itu mengingatkan sebelumnya sebelumnya terjadi usia itu melewati batas, segeralah. Ayo, walaupun apapun yang akan terjadi, tapi khusus bagi muda-mudi, tujulah ke masa mencari jodoh atau nyampe ke pernikahan.
jangan lalai. Sebab menurut Pak Bro itu mengalami kecil sampai segini tuanya. Itu kayaknya baru kemarin loh, belum lama. Tapi ternyata Pak Bro itu udah lebih dari 50 tahun. Nggak tahu itu saya tidur di mana, atau ketiduran di mana, atau saya asik apa saya bekerja, apa asik nyari duit, apa asik menikmati keluarganya, atau gimana itu. Nggak tahu tanya Pak Bro itu udah 50 tahun lebih. Tapi kayaknya perasaan saya Pak Bro ini baru kemarin, belum lama. Dari situ sebabnya. Jadi janganlah sampai terlupakan, masalah menuju ke situ. Jadi utamakanlah mengenai ke situ. Seandainya kita nikah umur 40 tahun, kita 1 tahun istilahnya istri mengandung. Jadi anak baru 10 tahun, saya udah umur 50 tahun. Coba, kayak Pak Bro, ini kawin tahun umur 25 tahun. Nah, saya setelah 50 tahun lebih, Pak Bro kena musibah kayak gini. Seandainya saya itu kawin umur 40 tahun, apa yang akan terjadi pada diri Pak Bro? Ya semua Allah Tuhan yang mengatur, tapi paling tidak itu siap-siap atau rencana untuk mengurangi keasikan atau bangunlah di dalam ketiduran. Karena asik itu Pak Bro anggap pada tidur. Jadi hanya itu yang Pak Bro pesan pada saudara-saudaraku yang baik hati dan selalu beri dukungan dan semangat. Jadi utamakanlah mengenai ke situ saudara-saudara. Janganlah terlalaikan, janganlah terlupakan karena asik yang sedang dialami pada saat ini. Dan ingatlah bahwa usiaku sudah segini. Nanti usia segini punya anak, dan punya anak bisa dewasa itu kira-kira umur sekian. Itu harus sudah. Jadi saya pesan atau Pak Bro pesan pada saudara-saudaraku, apabila memang sudah waktunya mencari jodoh, segeralah. Jangan menanti-nanti dengan begitu cepat apabila kita sedang asik. Tapi apabila saya sendiri, kalau sedang asik itu waktu sebentar, tapi kalau seperti ini memang lama. Hanya 4 tahun aja kayaknya udah lama sekali. Kenapa? Merasa tidak asik. Merasa di diriku itu ada beban, saudara-saudara. Hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk diperhatikan oleh saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan segera terbangun atau asik yang sedang dijalani, mudah-mudahan bisa dikurangi untuk menuju ke situ. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa YouTube Wong Cilik, mohon di subscribe bagi yang belum subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa komen di bawah ini. Jadi sekian dulu, dan tunggu video berikutnya.
Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulurku, jadi intinya dari apa yang disampaikan Pak Bro tadi, ketika kita sudah mencapai usia yang cukup untuk berumah tangga, segeralah berumah tangga dengan ketentuan kita mau berusaha, kita bekerja keras. Karena berumah tangga itu masing-masing punya rezeki. Bahkan rezeki istri itu ada sama kita. Jangan pernah takut melaksanakan sunnah Rasul ya. Terima kasih Pak Bro untuk sarannya, untuk masukannya. Semoga generasi muda di era milenial ini bisa seperti Pak Bro yang tetap semangat walaupun dalam kondisi kesehatan tidak 100%. Saya percaya, saya yakin bahwa semua viewer Pak Bro akan mendukung Pak Bro untuk tetap berkarya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.